Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang tuning pengendali PID pada suatu sistem. Nah, sistem yang akan saya pergunakan yaitu sistem motor DC. Oke, untuk sistem motor DC sendiri itu saya ambil dari Public Journal. Untuk model pendekatan dari sistem motor DC saya peroleh dalam bentuk fungsi alih atau transfer function itu bernilai 9.359 untuk bagian pembilangnya, untuk penyebutnya S kuadrat ditambah 21.36 S plus 3921. Oke, langsung saja kita akan representasikan nilai ini dalam bentuk transfer function di MATLAB. Oke, saya close dulu. Kita buat dulu variabel 6-nya atau variabel pembilangnya di sini. Lalu variabel penyebutnya 121.36.3921. Jadi ini saya tulis dalam bentuk matriks ya untuk penulisan penyebutnya. Jadi kalau mau membuat persamaan seperti ini, kita tuliskan dalam bentuk matriks dulu. Kemudian kita buat sistem transfer function-nya, sys. Saya simpan dalam variabel sys. Untuk yang pembilang dan penyebut tadi, saya simpan dalam variabel 6 sama den. Kemudian di sini 6, den seperti ini. Sehingga kita bisa dapat fungsi alih atau transfer function dari sistem motor DC yang sudah disimpan dalam variabel sys. Oke, kemudian dari sini kita akan tuning pengendali PID-nya itu menggunakan MATLAB ya. Jadi ini saya tuningnya pakai MATLAB. Itu teman-teman bisa lihat di bagian aplikasi ini, kemudian cari PID tuner. Ini ya. Oke, atau bisa kita tuliskan gini bisa. Perintah PID tuner. Oke. Jadi perintahnya PID tuner T-nya besar atau bisa dari sini ya, dari atas ini PID tuner ini ada di sini di control system toolbox-nya. Saya menggunakan MATLAB 2018. Oke, kemudian setelah kita buka PID tuner-nya, kita bisa import model yang sudah kita buat tadi, ini ya. Jadi silahkan klik bagian plan ini, kemudian import. Lalu kita pilih yang sys-nya, lalu kita import. Jadi, kenapa pengendali PID itu perlu kita tuning? Jadi selama ini memang permasalahan atau salah satu permasalahan dalam pengendali PID itu adalah bagaimana cara menentukan nilai parameter KP, KI, KD. Teman-teman perlu diingat bahwa pengendali PID itu adalah pengendali yang terdiri atas pengendali proporsional, ini ya, proporsional. Kemudian pengendali integral, dan yang ketiga adalah pengendali derivatif. Jadi pengendali PID itu merupakan gabungan pengendali P, I, dan D. Nah, parameter P, I, dan D itu ada satu variabel yang harus kita tentukan nilainya, yaitu namanya KP, KI, dan KD. Nah, ini yang akan kita tuning. Biasanya, para pendesain PID yang menggunakan PID itu melakukan percobaan atau pengujian untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD yang paling bagus. Nah, itu diganti-ganti nilainya. Jadi misal KP-nya 10, kemudian dilihat responnya, KP-nya 20, 30, 40, dan seterusnya. Sampai ditemukan respon yang paling bagus. Seperti itu. Jadi kita menghindari yang namanya teknik coba-coba atau trial and error itu dengan menggunakan yang namanya tuning. Oke, kita bisa lihat dulu. Sebentar. Oke, ini responnya seperti ini. Nah, kita tidak akan menggunakan cara coba-coba ya untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD. Kita akan menggunakan cara ini tadi, PID tuner tadi, dari MATLAB ya. Jadi ini tuningnya pakai MATLAB. Kemudian setelah kita masukkan sistem motor DC tadi dalam bentuk transfer function, yang tadi ya, yang ini ya, yang 6, kemudian den, kemudian sys TF 6, den. Kemudian kita akan lihat di bagian workspace ada sys di sini yang merupakan sistem dari motor DC dalam bentuk transfer function. Oke, kalau sudah kita buka PID tuner, lalu dari sini, maaf,
Oke, dari sini kita pilih tipenya, jenis pengendalinya kita masukkan yang PID di sini. Jadi di sini kita pilih yang PID. Oke, untuk cara mentuning dengan MATLAB ini sangat mudah sekali. Kita tinggal geser-geser aja ini ya. Kita tinggal geser-geser bagian responnya, respon time atau ini seberapa cepat responnya, kecepatan respon. Kalau yang bawah ini tingkat robustnya atau tingkat robust itu ketangguhannya, ketahanannya. Kalau dia ke kanan dia makin tahan atau robust, tidak terpengaruh gangguan. Kalau makin kiri dia makin cepat responnya atau agresif. Kalau yang atas ini apanya ya? Ini juga seberapa cepat juga, tapi ini lebih berhubungan dengan respon sistem. Oke, untuk nilai KPK IKD-nya kita bisa buka bagian show parameter ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai KPK IKD-nya nih. Jadi memang pengendali PID ini pengendali yang paling banyak digunakan ya di industri. Para insinyur atau teman-teman sekalian yang bekerja di industri dengan PLC atau dengan sistem kayak pengendalian sistem, itu tentunya harus sangat familiar dengan pengendali PID. Kemudian kita bisa tuning menggunakan PID tuner MATLAB ini. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita geser ya untuk responnya, kita cari yang agak cepat. Nah, kalau responnya itu cepat, resikonya nilai KPK IKD-nya itu besar. Kalau responnya cenderung lambat, KPK IKD-nya cenderung kecil, seperti itu. Kita bisa bebas milih mau sistem yang agak lambat tapi dia robust, atau sistem yang dia tuh cepat tapi dia agak sangat responsif. Nah, ini beda nilai KPK IKD-nya. Oke, kita pilih yang sistem yang robust aja. Kita pilih seperti ini. Kita dapat nilai KP-nya 10, KI-nya 20, KD-nya 0,5. Oke, kita coba masukkan ya di simulingnya. Ini saya sudah buat simuling sama dengan yang ada di respon sistem tadi, yang di PID tuner, sistemnya sama. Kemudian kita coba ambil nilai KP-nya 10, KI-nya 20. Kita cocokkan juga ya yang di sini responnya. Kemudian di sini, mohon maaf, tadi 10 ya kalau nggak salah ya. Oh iya, 10, 20, 0,5. Oke, 10, 20, 0,5. Kita lihat responnya. Oke, kita bisa lihat responnya di sini. Dia belum mencapai ini ya, belum mencapai set point. Yang warna kuning ini adalah set point-nya, yang biru ini sistem responnya. Oke, yang di tuning kita lihat dia waktunya sampai berapa? Padahal sampai 1,2. Kita coba yang di simulingnya kita lama waktunya. Tadi saya baru 1 detik, ini saya buat 10 detik. Kita lihat responnya. Oke, ini ya sudah mencapai nilai set point-nya. Tapi ada sedikit perbedaan waktu ya di sini ya. Ya, ini perbedaan antara simuling dengan yang ada di PID tuner itu adalah kita nggak tahu struktur PID-nya yang digunakan di sini itu kita nggak bisa tahu. Atau oke, jadi kita nggak tahu di sini tuh struktur PID-nya itu seperti apa. Kemudian kita harus coba juga selain menggunakan di sini kita juga harus coba di simuling MATLAB-nya. Oke, kita coba responnya kita percepat lagi di sini dapat 32 103 1,7. Oke, kita tutup dulu. Juga kita tutup. Kita masukkan 32. 32 103 1,7. 103 1,7. Oke, kita jalankan. Nah, ini responnya kita bisa lihat ya. Di sini dia ada overshoot. Sementara di sini ya ada overshoot tapi cuma sedikit. Ya, di sini juga ada respon sistemnya. Test time, settling time. Tapi di sini respon sistemnya itu dia tidak komplit ya, masih ada yang belum ada. Oleh karena itu kita perlu yang namanya pengujian dengan simuling ini. Kemudian kita bisa lihat ya tadi responnya agak besar untuk nilai KI-nya. Nah, kita bisa dengan nilai acuan ini kita bisa tentukan juga nilainya tuh kita bisa tuning sedikit tuning coba-cobanya untuk mengurangi overshoot-nya. Oke, ini 5 detik ya, sudah cukup.
Oke, teman-teman sekalian, kalau sudah menentukan nilai KPK-IKT yang kira-kira udah bagus, teman-teman bisa plot nilai ininya, nilai respon sistemnya. Oke, di Simulink, teman-teman sekalian perlu masukkan block to workspace ini dalam variabel waktu, kemudian save formatnya array, ini yang paling penting, di format dalam bentuk array. Kemudian perlu clock ini juga, silahkan ditarik dari library-nya Simulink di sini, ada clock di sini. Lalu juga perlu menyimpan nilai referensi dan menyimpan nilai kecepatan sudut. Nah, tiga-tiganya ini disimpan dalam block to workspace untuk mengirim ke workspace. Ini ya nilainya. Nama variabel nilainya dalam bentuk array. Yang ini juga sama. Nilai variabelnya referensi. Nama variabel nilainya dalam bentuk array. Kemudian disimpan. Kalau sudah, silakan teman-teman ketik program yang saya tunjukkan di sini. Oke, kemudian kita panggil variabel waktu dan kemudian kita ambil kolom 1 itu sebagai variabel t, var t, lalu yang kecepatan sudut kolom 1 dia var y, kemudian juga referensi itu dia var sp. Teman-teman bisa lihat kalau yang ada di workspace itu variabelnya hanya dalam satu kolom. Jadi kita hanya perlu mengambil data di kolom 1. Seperti ini ya, ini cuma satu kolom. Oke, yang waktu juga sama, cuma satu kolom. Lalu yang referensi juga sama, cuma satu kolom. Sehingga di sini dia pakai sama dengan titik 2,1. Maksudnya dia mengambil semua data dalam baris 1. Kalau sudah, kemudian kita buka figure, kita nyalakan hold on, kita nyalakan grid on, garis putus-putusnya. Lalu kita plot yang ini untuk plot yang Y-nya, yang ini plot untuk SP-nya. Oke, saya pisah aja biar lebih memudahkan dalam membuat programnya. Oke, kita bisa plot seperti ini. Yang atas itu plot yang response system, yang bawah plot yang SP-nya. Saya kali aja. Dengan catatan figurnya sudah dinyalakan hold on-nya. Nanti kalau nggak dinyalakan hold on-nya, dia plotnya cuma ada satu tok. Oke, kalau sudah kita bisa ngitung nilai settling time lalu rise time itu dengan menggunakan perintah step info. Step info, lalu variabel y, variabel t atau waktu, dan variabel spn. Jadi saya mau ngambil nilai variabel sp yang paling terakhir. Jadi pakainya n. Lalu kita bisa hitung nilai steady state error-nya, itu adalah absolute nilai variabel y dikurangi dengan nilai variabel sp. Lalu kita bisa keluarkan nilainya. Lalu udah kita jalankan. Oke, kita bisa lihat di sini, responnya seperti ini grafiknya. Kemudian kita bisa lihat nilai rest time-nya 0,1, settling time-nya 1.12, overshoot-nya 10%, jadi ini nilainya dalam bentuk persen. Dan steady state error-nya dia sangat kecil sekali, 2 pangkat minus 10. Oke, itu kira-kira untuk nilai rest time, settling time, overshoot, sama steady state error. Dan ini grafiknya. Oke, untuk nambah legend, kita bisa tambahkan di grafiknya ya. Kita tambahkan legend di sini. Data yang pertama adalah SP atau set point. Untuk referensi tidak salah. Kemudian yang bawah adalah kecepatan sudut atau respon. Oke, seperti ini untuk programnya. Kita coba plot ulang. Oke, kita bisa lihat yang biru adalah sinyal referensi, yang merah adalah sistem respon. Oke, misal teman-teman sekalian mau nampilin grafiknya ini, mau ngopi ini ke dalam Word, teman-teman sekalian cukup ini aja. Edit, kemudian copy figure di atas ini. Copy figure, lalu di paste di Word-nya. Kok nggak bisa. Edit, copy figure. Oke, nah ini sudah terplot di Word-nya seperti ini. Oke, demikian materi tentang tuning PID ya, menggunakan PID tuner MATLAB, walaupun hasilnya belum maksimal, tapi oke lah, nggak apa-apa, bisa dipakai acuan untuk menentukan nilai KPK-IKD. Walaupun tetap ini bukan patokan utama untuk menjadi nilai KPK-IKD. Kita perlu sedikit tuning juga, diturunkan atau dinaikkan nilainya agar
nilainya bisa lebih bagus. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang tuning pengendali PID pada sistem AutoDC menggunakan MATLAB dan juga bagaimana cara plot respons sistemnya. Ya, plot respons sistemnya juga di MATLAB juga. Oke, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.